sembah, yang kami muliakan dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Allah yang menciptakan bumi dan segala isinya, Allah yang menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu telah menjadi manusia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika kami hari ini datang kepada Tuhan, firman-Mu senantiasa membersihkan hidup kami. Berkati firman-Mu, firman Allah hidup, kuat, tajam, seperti pedang bermata dua yang penuh amat dalam, mampu memisahkan jiwa dan roh, sendi dan susu, bahkan pertimbangan pikiran hati manusia. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan. Jadikan kami menjadi pelaku firman Tuhan. Roh Kudus pimpin kami, Roh Kudus ajar kami, Roh Kudus memberikan pengertian, pemahaman yang baru kepada setiap kami. Jadi doa kami, ucapan syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Bersama-sama kita berkata, Amin. Haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara. Shalom. Saya percaya kondisi yang terjadi, keadaan dan situasi yang terjadi bukan menjadi satu penghalang bagi kita untuk kita mencari Tuhan. Karena kekristenan itu berbicara tentang salib Kristus, berbicara tentang penderitaan Kristus. Kalau kita mungkin baru hanya dengan menggunakan masker, Bapak Ibu Saudara, tapi kalau kita melihat bagaimana orang-orang yang ikut Tuhan, itu ada yang gereja ditutup, ada yang dilemparin batu, ya. Kita sudah melihat begitu banyak kesaksian tentang bagaimana gereja mengalami penderitaan. Tetapi saya yakin dan percaya, keadaan kita, situasi kita, hidup kita, apapun yang terjadi, kita tetap mencari Tuhan. Berbahagialah kita kalau hari ini kita datang beribadah kepada Tuhan. Karena dikatakan 6 hari lamanya kita bekerja, dan 1 hari itu dikuduskan oleh Tuhan. 6 hari lamanya Tuhan menciptakan dunia ini, dan pada hari yang ke-7 Tuhan berhenti. Dan dikatakan bahwa ketika Tuhan berhenti menyelesaikan misinya di bumi ini, dikatakan apa? Semuanya baik. Bahkan dikatakan Tuhan menguduskan. Jadi saya yakin dan percaya, biar kita menjadi umat yang kudus di hadapan Tuhan. Semakin hari semakin hidup dalam kekudusan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dalam Matius pasal 6. Matius pasal 6 ayat 33 dan 34. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan yang kita baca ini konteksnya adalah hal kekhawatiran, yaitu dimulai dari ayat 25 sampai 34. Kalau kita renungkan di dalam kehidupan kita mengenai kekhawatiran, itu adalah manusia normal. Siapa yang hari ini hidup tidak dalam kekhawatiran? Banyak yang dikhawatirkan. Bahkan mengenai kekhawatiran ini begitu sangat cepat di dalam pikiran kita. Tetapi satu hal, kalau Tuhan menyampaikan firman-Nya kepada kita mengenai hal kekhawatiran, berarti saudara dan saya harus renungkan bahwa Tuhan bicara dalam hidupku itu tentang kekhawatiran. Dan ternyata Alkitab mencatat apa yang dikhawatirkan. Kita baca ayat 31. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan
kita. Amin. Karena manusia sifatnya udah pengen satu, bisa lebih lagi. Nah, itu sifat yang normal Bapak Ibu Saudara. Tetapi Tuhan atur kita, Tuhan pimpin kita. Bagaimana supaya pemikiran kita, konsep kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dikatakan di sini jangan kita khawatir. Mungkin orang bisa berkata, kok firman Tuhan berkata seperti itu? Tetapi Tuhan memberikan kepada kita kehidupan, artinya jangan kamu khawatir. Kenapa Bapak Ibu Saudara dikatakan jangan kamu khawatir? Karena kita baca di ayat 32. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Jadi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa-bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, itu akan memiliki banyak pertanyaan. Yang berkata, apa yang kami makan? Apa yang kami minum? Apa yang akan kami pakai? Nah, kondisi saudara dan saya itu bukan orang yang tidak kenal Tuhan. Amin. Kita adalah orang yang kenal Tuhan. Makanya dikatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita nggak lihat Tuhan. Tuhan kita sudah berada di surga. Karena tempat Tuhan bukan di bumi. Tempat Tuhan di surga. Makanya dikatakan ketika Tuhan Yesus itu naik ke atas surga, Dia menyediakan tempat buat saudara dan saya, supaya kehidupan kita bukan hanya di bumi ini saja, tapi kita masuk kepada kerajaan surga. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ini hari-hari ini yang namanya kekhawatiran itu begitu banyak. Semua di media sosial, bukan hanya di media sosial, tapi begitu banyak perkataan, begitu banyak kehidupan yang dijalani manusia, begitu banyak kekhawatiran. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, saudara dan saya bukan orang yang tidak mengenal Allah. Amin. Kita harus kenal Allah kita. Kita harus tahu Tuhan kita. Kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan kita. Nah, makanya dikatakan bahwa ketika kita mau masuk surga, saudara dan saya harus berjuang. Amin. Nah, lalu bagaimana ketika kita mengenal Allah kita dalam kehidupan sehari-hari? Nah, saya mengambil tema yaitu mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mengenal Allah bukan hanya saudara dan saya datang di gereja ini, cukup 2 jam beribadah, memuji, menyembah, berdoa, mengangkat tangan, berseru kepada Tuhan. Tidak, tetapi dikatakan bagaimana sehari-hari 24 jam kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita harus kenal Allah kita. Amin. Dan Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang seperti Allah-Allah yang lain. Allah yang kita sembah itu adalah sesuai dengan Yohanes 4 ayat 23-24. Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara dan saya harus setiap hari kita mengenal Tuhan. Ayo kita mengenal Tuhan. Dan saya katakan mengenal Tuhan tidak cukup dari apa kata orang. Bukan ikut-ikutan, tetapi ketika kita mau mengenal Tuhan, saudara dan saya ambil keputusan, ambil tindakan, ambil komitmen. Lalu bagaimana mengenal Allah dalam kehidupan sehari-hari? Kita lihat di ayatnya yang ke-33. Dikatakan di situ apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Jadi orang yang mengenal Allah adalah orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara dan saya hidup bukan hanya hidup untuk mencari uang, mencari makan, mencari semuanya, enggak. Tetapi saudara dan saya hidup harus cari dahulu. Di situ ada kata-kata dahulu. Artinya mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Roma 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama. Roma 14 ayatnya yang ke-17. Ini berbicara tentang kerajaan Allah. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Perhatikan,
ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia mengalami pencobaan di padang gurun. Di dalam Matius pasal yang keempat, bagaimana iblis mencobai Tuhan Yesus. Iblis berkata begini, jadikanlah batu ini menjadi roti. Tapi Tuhan Yesus berkata apa? Bahwa hidup itu bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Saudara perhatikan, ketika saudara dan saya diciptakan, itu Allah berfirman di dalam Kejadian 1. Perhatikan di dalam Kejadian 1. Ketika Allah menciptakan seluruh dunia ini dan segala isinya, Allah berfirman hari pertama, Allah berfirman hari kedua, Allah berfirman hari ketiga. Jadi setiap kali Tuhan itu berbicara, dia selalu Allah berfirman. Allah berfirman. Jadi makanya dikatakan kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi kalau hari ini ada orang hidup hanya untuk memenuhi yaitu perutnya atau keinginannya, ya Bapak Ibu Saudara, maka kita akan sangat jauh daripada kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu berbicara tentang apa? Yang pertama, kebenaran. Yang kedua, damai sejahtera. Yang ketiga, sukacita. Nah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita ini oleh apa? Oleh Roh Kudus. Roma 14 ayat 17. Jadi kalau oleh Roh Kudus, saudara dan saya harus memahami 1 Korintus 3 ayat 16, bahwa tubuh kita ini adalah baik Allah. 1 Korintus 6 ayat 19, bahwa dalam tubuh kita ada roh Allah. Diam. Roh Allah, Roh Kudus itu tinggal di dalam kita. Dia bersama-sama dengan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara bukan berbicara tentang penjahat, kuasa kegelapan, enggak. Nah, kebenaran, damai sejahtera, sukacita, ini yang harus kita pegang dalam hidup kita, supaya saudara dan saya memahami kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, coba kita melihat di dalam Yohanes 14 ayat 6. Kalau dikatakan ini oleh Roh Kudus, kita sudah memperingati bagaimana Tuhan kita naik ke surga dan Roh Kudus dicurahkan atas setiap kita. Yohanes pasal 16. Kita juga semua sudah tahu ya, Yohanes 14 ayat 6 itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Nah, coba kita buka Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Yohanes 16 ayat 13 sampai 14. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Perhatikan, Roh Kudus itu roh kebenaran. Kebenarannya bisa dipertanggungjawabkan. Kebenarannya kuat, kokoh. Makanya itu sebabnya satu hal yang saya renungkan sampai hari ini. Kalau saudara dan saya pergi ke Simpang Murini, setiap kali ada orang yang meninggal, itu hamba Tuhan, pendetanya akan ambil tanah. Begitu diambil tanah, disebut namanya. Misalnya namanya Ucok. Ucok itu kok diambil dari tanah, dari debu dan tanah, kok kembali kepada tanah. Di dalam nama Bapa dilempar tanah. Di dalam nama Bapa, dalam nama Anak dan Roh Kudus. Artinya apa? Ketika Tuhan menciptakan saudara dan saya, kita dari tanah. Itu kebenaran. Itu kutub Kejadian pasal 3. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, bagaimana kutubnya daripada Adam? Yaitu Tuhan katakan bahwa engkau akan kembali kepada debu dan tanah. Kutubnya wanita akan dibuat sangat susah dalam melahirkan. Itu bisa dibuktikan, kebenaran bisa dibuktikan. Dan saya mau katakan, itu bukan hanya terjadi kepada orang Kristen, tetapi di seluruh dunia, wanita-wanita. Ya, itu sebabnya ketika seseorang anak Tuhan percaya kepada Tuhan, dia mengandung, dia melahirkan, dia berdoa,
Dalam nama Tuhan Yesus, kuduskan dan tahirkan setiap kutuk-kutuk daripada kutuk keturunan, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Artinya bahwa Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan itu adalah kebenaran dalam setiap hidup kita. Amin. Nah, jadi dikatakan di sini roh, apabila dia datangnya itu roh kebenaran. Jadi roh kebenaran dikatakan apa? Ia akan memimpin. Jadi bukan diri kita yang pimpin, tapi yang pimpin kita siapa? Roh kebenaran, yaitu Roh Kudus. Dan dipimpin, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakan, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Itu sebabnya kita bersyukur di gereja ini bahwa saudara dan saya, kita dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus memberikan kepada setiap kita pesan-pesannya. Nah, lalu dikatakan bahwa ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Perhatikan, Roh Kudus, Roh kebenaran, itu akan memuliakan Tuhan Yesus. Jadi Roh Kudus, Roh Allah dalam hidup kita, itu pimpin kita untuk kita mengakui Yesus itu sebagai Tuhan, untuk kita hidup di dalam Tuhan, untuk kita percaya kepada Tuhan. Itu Roh Kudus, itu pekerjaannya Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah, itu mengenai kebenaran. Makanya kita melihat di dalam Mazmur 23 ayatnya yang ketiga. Mazmur 23 ayatnya yang ketiga dikatakan bahwa, kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan, Roh kebenaran menuntun kita di jalan yang benar oleh karena namanya. Namanya di situ yaitu Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau hari ini hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, Roh kebenaran, untuk kita berubah, untuk kita bertobat, dan Roh Kudus itu mengisapkan kita akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Roh Kudus sebagai penolong kita, Roh Kudus sebagai penghibur kita, Roh Kudus akan mengajarkan kita. Tapi kita harus memahami bahwa dalam hidup kita ada Roh Allah, ada Roh Kudus. Amin. Ini mengenai kebenaran. Makanya juga di dalam Yakobus 5 ayat 16b dikatakan apa? Doa orang benar, bila didoakan sangat besar kuasanya. Di situ dikatakan kalau dalam penjelasannya, Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Tapi perhatikan Bapak Ibu Saudara, ketika Roh kebenaran, Roh Kudus ada dalam hidup seseorang, maka orang itu semakin hari kalau dia sungguh-sungguh kepada Tuhan, dia berubah, dia bertobat, dia cari Tuhan, dia sujud menyembah kepada Tuhan, maka Roh kebenaran itu akan menuntun jalan orang tersebut, sehingga Yesus sebagai jalan kebenaran dan kehidupan. Akhirnya apa? Saudara dan saya masuk kepada kerajaan surga yang disediakan buat kita semuanya. Amin. Lalu yang kedua, damai sejahtera. Kita buka Yohanes 14. Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-27. Kalau dikatakan kerajaan Allah dan kebenarannya, kita baca Yohanes 14 ayat 27, 1, 2, 3. Damai sejahtera tinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan getar hatimu. Perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dikatakan damai sejahtera, sudah kita baca tadi bahwa damai sejahtera itu ditinggalkan. Amin. Jadi Yesus naik ke surga, dia meninggalkan damai sejahtera buat kita. Coba bayangkan, orang punya masalah, punya pergumulan, kalau selalu kacau, tidak ada damai sejahtera. Makanya ada yang stres, ada yang tertekan, ada yang sakit hati, ada yang semuanya Bapak Ibu Saudara kalau di dalam pelayanan pelepasan. Tetapi dikatakan bahwa damai sejahtera itu Tuhan tinggalkan. Nah,
damai sejahtera itu juga Bapak Ibu Saudara tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Orang dunia bisa berkata, aku damai kalau ada uang, aku damai memiliki segalanya. Ya, mungkin damai dikategorikan dengan benda yang kelihatan, damai dikategorikan dengan mungkin kepuasan yang ada di dalam dunia ini. Tetapi tidak dikatakan seperti itu. Bukan berasal dari dunia. Tapi saya yakin dan percaya, makanya dikatakan jangan gelisah gentar hatimu. Artinya apa? Damai itu ada di hati. Damai itu ada di hati. Pegang tangan saudara. Maaf, bukan pegang tangan saudara. Pegang di dada kita, katakan damai ada dalam hati. Harus ada di sini. Kalau damai tidak ada di dalam hati, semua pasti sudah tahu. Rumah tangga, keluarga tidak ada damai di dalam hati. Saya mau katakan orang-orang Bapak Ibu Saudara, itu sebabnya damai sejahtera itu masuk ke dalam buah roh kudus. Jadi damainya kita itu adalah kita minta daripada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia yang memberikan damai kepada setiap kita. Amin. Jadi ingat, damai kita bukan dari dunia, damai kita daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu di mana kita? Di hati. Jangan gelisah, jangan gentar. Lalu yang ketiga, sukacita. Kita baca Yohanes 15 ayatnya yang ke-11. Kalau tadi dikatakan kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Yang ketiga, sukacita. Kita baca ayat 11, 1, 2, 3. Semuanya itu katakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Amin. Sukacita juga masuk buah roh kudus. Jadi sukacita itu Tuhan berikan dalam hidup kita. Amin. Jadi sukacita itu tidak tergantung, saya mau katakan kembali lagi dengan apa yang kelihatan di dalam dunia ini. Tetapi kita baca ayat 12. Kalau sukacita kita di dalam Tuhan, ayat 12, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Perhatikan, ternyata di saat sukacita itu bisa ada konteksnya berbicara ayat 9 sampai 17, yaitu perintah supaya saling mengasihi. Jadi sukacita tidak tergantung banyak uang, punya segalanya, bisa ini bisa itu. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ternyata sukacita kita di saat saudara dan saya mengasihi satu dengan yang lain. Karena hukum yang pertama dari seluruh Alkitab ini, yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu dan kekuatanmu. Lalu yang kedua, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Mengasihi manusia seperti diri sendiri. Jadi artinya begini, bagaimana kita mau mengasihi orang lain kalau kita tidak terlebih dahulu? Artinya apa? Orang lain itu dikatakan mengasihi dirimu sendiri. Artinya mengasihi dirimu sendiri artinya saudara dan saya menghargai bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Kita hargai, kita hormati. Pengertian gereja itu bukan hanya berbentuk sebuah bangunan, tetapi gereja itu eklesia, yaitu dipanggil daripada gelap kepada terangnya yang ajaib. Nah, saudara dan saya dipanggil Tuhan daripada kegelapan menuju kepada terang yang ajaib, yaitu siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Makanya dikatakan dalam Kolose 1 ayat 13 sampai 14, Ia telah memindahkan kita ke dalam kerajaan yang kasih. Karena Dia telah melepaskan kita dari mana? Kuasa kegelapan. Jadi Tuhan melepaskan kita dari mana? Kuasa kegelapan. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita terus belajar, kita terus praktek firman Tuhan, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Amin. Nah, ini yang pertama, yaitu kita harus mencari dahulu kerajaan Allah. Kita kembali kepada Matius 3 tadi. Matius 6. Jadi bagaimana kita mengenal Allah kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang pertama tadi saya katakan yaitu kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau mengenal Allah kita setiap hari?
Yang kedua, yaitu di ayatnya yang ke-34. Kembali kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Amin. Nah, mungkin kita berkata begini, wah, ayat ini perjuangan buat saya. Karena kenyataannya kehidupan yang kita jalani, begitu kita bangun pagi, Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sudah diperhadapkan bagaimana kita harus siap dengan masalah, dengan tantangan, dengan ujian, dengan cobaan. Kita harus siap. Nah, saudara dan saya harus berserah kepada Tuhan. Amin. Makanya dikatakan 1 Petrus 5 ayat 7 mengenai kekhawatiran. Kita buka 1 Petrus 5. Nggak gampang Bapak Ibu Saudara untuk kita berjuang mengenai kekhawatiran ini. Tapi apa yang firman Tuhan katakan buat hidup kita? Ayat 7. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiran kepada Dia, sebab Dia yang memelihara kamu. Perhatikan, ternyata kekhawatiran kita serahkan. Serahkan sama Tuhan, bukan serahkan kepada manusia. Nah, kalau kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, maka kita akan berdoa kepada Tuhan, kita akan datang kepada Tuhan, kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan. Lalu kita mengangkat tangan kita berkata, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Dan ketika kita mengangkat tangan, menyerahkan kekhawatiran kita, perhatikan di situ dikatakan apa? Sebab Dia yang memelihara kamu. Amin. Jadi lakukan dulu, serahkan kekhawatiran kita sama Tuhan. Manusia nggak bisa memelihara kita, Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan yang menciptakan kita, itu yang memelihara kita. Amin. Jadi serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Nah, seringkali juga karena bimbang, ragu-ragu, nggak percaya. Makanya kita harus hidup di dalam iman. Karena iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita nggak lihat, tapi kita mengharapkan. Kalau orang dunia lihat dulu baru percaya. Tetapi di dalam Tuhan kita harus percaya dulu. Amin. Kita percaya, setelah itu Tuhan yang mengerjakannya dalam setiap hidup kita. Mujizat terjadi dalam setiap hidup kita. Jadi yang kedua ini, janganlah kamu khawatir. Jadi kalau misalnya dalam pikiran kita, dalam hati kita, saudara seharusnya ini udah mau khawatir. Ingat ayat ini, Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Tuhan, aku serahkan kekhawatiranku kepadamu. Aku percaya Tuhan yang pelihara aku. Dan setelah itu, apa yang harus kita lakukan? Setelah kita serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan, kita harus mengucap syukur dalam segala hal. Yaitu 1 Tesalonika 5. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dikatakan, mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi orang yang mengucap syukur itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Untuk mengucap syukur, bayar harga, perjuangan. Mampukah kita bersyukur dalam keadaan sulit, dalam keadaan susah, dalam keadaan penderitaan? Ataukah kita juga bisa lupa ketika kita sudah diberkati oleh Tuhan, kita lupa untuk bersyukur? Bahkan ada juga orang udah diberkati, udah ngalami Tuhan, bahkan juga dia mengalami kesalahan, tapi dia gak bersyukur sama Tuhan. Tapi saudara dan saya suka dan duka bersyukur kepada Tuhan. Nah, jadi dua hal ini, kalau kita mengenal Allah kita, maka yang pertama, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Yang kedua, jangan khawatir, karena kesusahan sehari cukup satu hari. Jadi kalau hari ini ada yang pusing, ada yang gimana segala macam, gitu ya. Makanya Bapak Ibu Saudara, ada orang mau mengampuni, harus 1 tahun dulu, nunggu tahun baru. Nunggu tahun baru acaranya di situ ngomong semuanya. Udah selesai, masuk tahun baru, pas tanggal 1. Setelah itu, udah nggak ada lagi untuk saling mengampuni. Lalu dikumpulkan lagi, nanti tahun baru seperti itu.
sebuah kebiasaan yang artinya beragamawi, Bapak Ibu Saudara. Tetapi bagaimana untuk setiap hari, setiap saat? Makanya di situ kita mengenal Allah kita. Karena Tuhan Yesus juga mengajarkan kita mengampuni. Amin. Dua hal ini Bapak Ibu Saudara. Ayo, mari kita mengenal Allah kita. Kita bukan seperti orang yang di luar Tuhan, tetapi kita di dalam Tuhan. Saya mau saksikan bagaimana mengenai kekhawatiran. Saya lahir, saya dibesarkan, bagaimana bapak saya meninggal ketika saya masih kecil. Jadi pada waktu bapak saya sudah dipanggil oleh Tuhan, mama saya berkata begini, Tuhan, bagaimana kami hidup? Kami mau kembali ke Dumai. Jadi pada waktu itu kami di Surabaya. Kami mau kembali ke Dumai, Tuhan. Bagaimana Tuhan? Saya dengan anak saya mau hidup. Dan kenapa saya menyampaikan ini? Karena mama saya cerita kepada saya, Tuhan, bagaimana kami hidup? Itu kekhawatiran manusia normal, Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada hamba Tuhan yang datang kepada mama saya, menyampaikan firman Tuhan di saat pada waktu itu dalam masa duka, yaitu di Filipi 4 ayat 19. Ayat firman Tuhan ini yang selalu kami perkatakan dalam hidup kami. Dikatakan, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Ayat ini datang Bapak Ibu Saudara, dan saya renungkan sampai hari ini. Di situ dikatakan Allahku akan memenuhi segala keperluanmu, bukan keinginanmu. Keperluan berbicara tentang kebutuhan kita. Jadi Tuhan yang memenuhi setiap kebutuhan kita, bukan keinginan-keinginan kita. Tetapi yang duluan Tuhan dahulukan, begitu apa Bapak Ibu Saudara? Keperluan kita. Artinya apa? Makan cukup, amin. Punya tempat tinggal cukup. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Makanya dikatakan bahwa doa Bapa kami, berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Cukup. Ya, cukup. Ada apapun itu kita cukup. Nah, saya renungkan ini Bapak Ibu Saudara, janji Tuhan Filipi 4 ayat 19, dan ternyata benar. Begitu kami sampai di Dumai, mama saya kembali berdoa. Dia katakan begini, Tuhan, kami sudah sampai di Dumai. Firman-Mu berkata harus berdoa dan bekerja. Tuhan kasih saya pekerjaan. Saya minta sama Tuhan pekerjaan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Mama saya bekerja di salah satu tempat, membuat kue, terima pesanan kue, dan kami hidup dari situ. Dan saya mengatakan Allahku akan memenuhi segala keperluan menurut kekayaan dalam Kristus. Ya dan amin. Kami hanya berdua. Tapi satu hal yang saya bersyukur di dalam keluarga, orang tua yang selalu berdoa, orang tua yang mengajarkan untuk baca firman Tuhan. Saya ingat betul bagaimana di rumah kami belum masuk listrik. Saya lihat mama saya pakai senter baca Alkitab. Mau masuk listrik, belum masuk listrik waktu itu. Nah, kita udah ada listrik. Dan sampai hari ini saya lihat masih terus baca firman Tuhan. Artinya apa? Orang tua jadi contoh buat saya. Saya lihat dia lagi pegang Alkitab, baca firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang hari ini menjadi orang tua, didikan dan ajarkanlah firman Tuhan. Karena itu akan menjadi warisan, akan menjadi nilai-nilai yang luar biasa dalam kehidupan keluarga kita masing-masing. Amin. Dan kalau hari ini ada orang yang malas, tidak mau bekerja, Tuhan katakan juga orang yang tidak bekerja tidak usah makan.
Jadi kalau saya anak seorang janda yang seperti ini, dibesarkan dengan banyak berdoa, ada apa-apa berdoa, selalu berdoa sama Tuhan. Dan saya katakan saya bersyukur. Tidak pergi ke tetangga, tidak pergi kemana-mana, bahkan sama saudara, sama keluargaku. Tetapi yang saya selalu ingat, waktu saya masih kecil, diambil tangan saya, ayo kita berdoa. Ketika di rumah kami nggak ada beras, ayo kita berdoa. Diambil tangan saya, kita berdoa. Dan itu belajar tentang tindakan iman, percaya kepada Tuhan. Dalam kekurangan tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tetapi dalam kekurangan mengucap syukur kepada Tuhan, menyerahkan kekhawatiran kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya percaya kalau saya bisa bersaksi tentang kehidupan yang saya alami, maka kita semua di tempat ini bisa bersaksi dan memuliakan nama Tuhan. Kenapa? Mujizat yang kita alami. Dan kita harus berkata semua karena Tuhan Yesus. Amin. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri.